Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 604 Kenapa kamu baru kembali? Morgan ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu dengan lembut. Setelah mendengar ketukan itu, Semira, yang semula memberikan mata kuliah dengan serius, menoleh dan menatap Morgan dengan malas, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Tunggu di luar." Ketika Morgan mendengar ucapan Semira, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Dia hanya bisa berdiri di pintu kelas dan menunggu mata kuliah Semira selesai. Dalam sekejap mata, waktu untuk kelas Semira pun segera berakhir. Suasana hati Morgan sangat tidak nyaman selama dia berdiri di depan pintu, karena dia tahu bahwa jika dia menyinggung wanita seperti Semira, dia tidak akan pernah berakhir dengan baik. Seperti yang diharapkan, tepat setelah bel berbunyi, Semira berjalan menghampiri Morgan dengan sepatu hak tingginya. Wanita itu memandang Morgan dari atas ke bawah dan berkata dengan ekspresi datar, "Morgan, ikut aku." "Baik, Bu Semira," jawab Morgan dengan enggan, dan segera mengikuti Semira yang berjalan di depannya. Sepanjang jalan, mata Morgan tanpa sadar menatap kaki mulus Semira yang jenjang dan terlalu menggoda. Beberapa menit kemudian, Morgan dan Semira sampai di kantor. Setelah memasuki kantor, Semira langsung duduk di kursi dengan kaki ramping panjangnya yang tumpang tindih dan terlihat sangat anggun. Wanita itu kemudian bertanya kepada Morgan dengan nada dingin, "Morgan, jika aku tidak salah ingat, aku hanya memberimu libur 1 hari. Kenapa kamu baru kembali hari ini?" Morgan menggaruk kepalanya, lalu menatap Semira, dan berkata, "Maaf, Bu Semira, tiba-tiba saya harus melakukan sesuatu pagi ini, jadi saya terpaksa datang terlambat." "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu pergi dengan pacarmu?" sergah Semira dengan nada gusar. Setelah Morgan mendengar kata-kata Semira, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya dan dia dengan cepat menjelaskan, "Bu Semira, aku sama sekali tidak pergi dengan pacarku, aku hanya menghadiri pesta ulang tahun salah satu teman." "Memangnya butuh waktu lama ya untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang teman? Sepertinya hubungan antara temanmu dan kamu sangat tidak biasa," tukas Semira sambil tersenyum. Morgan kaget saat mendengar perkataan Semira, lalu kembali berkata dengan nada pasrah, "Bu Semira, hubungan teman ini denganku sebenarnya cukup biasa, tapi justru hubungan dia dengan Bu Semira yang tidak biasa." "Temanmu punya hubungan denganku." Ketika Semira mendengar kalimat ini, ada kilatan kebingungan di matanya, lalu dia mengerutkan kening dan kembali bertanya, "Kamu menghadiri pesta ulang tahun siapa?" "Pesta ulang tahun Silvana," jawab Morgan setelah ragu-ragu sejenak. Dia tidak punya pilihan lain kecuali menjadikan Silvana tamengnya. Jika tidak, Morgan tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas pada Semira. "Ulang tahun Silvana." Semira memancarkan keraguan di matanya, lalu mengerutkan kening pada Morgan dan bertanya lagi, "Kenapa kamu pergi ke pesta ulang tahun Silvana? Dan kenapa Silvana mengundangmu ke pesta ulang tahunnya?" Morgan tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Semira, jadi dia hanya bisa membuat alasan lain, "Aku tidak tahu kenapa Silvana mengundangku ke pesta ulang tahunnya. Bagaimanapun, dia menggunakan ini untuk mengancamku. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak pergi ke pesta ulang tahunnya, dia akan kembali ke kampus untuk mengganggu Bu Semira. Selain itu, dia tidak membiarkanku memberitahumu tentang hal itu, dan aku benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi aku terpaksa meminta libur 1 hari padamu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya." Semira memandang Morgan dari atas ke bawah, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan pemuda itu barusan, lalu bertanya dengan nada curiga, "Apa Silvana melakukan sesuatu padamu?" "Tidak, Silvana hanya mengancamku untuk menjauh darimu. Setelah aku setuju, dia membiarkanku pergi," jawab Morgan langsung. Menurut Semira, alasan Morgan cukup masuk akal. Silvana mungkin memang telah menipu Morgan untuk menghadiri pesta ulang tahunnya dan mengancam pemuda itu di sana. Semira mengerutkan kening pada Morgan dan bertanya, "Apa ada sesuatu yang terjadi di pesta ulang tahun kemarin?" "Tidak terjadi apa-apa. Silvana hanya mengancamku untuk menjauh darimu. Aku takut pengawalnya akan menyerangku, jadi aku setuju begitu saja." Morgan menjelaskan dengan tatapan tak berdaya, seolah-olah dia memang kesulitan dan tidak punya pilihan lain. Semira memandang Morgan dan ragu-ragu selama beberapa saat, kemudian dia bertanya lagi dengan lembut, "Morgan, apa semua kata-katamu itu benar?"
Kamu tidak berbohong padaku, kan? Bu Semira, aku tidak perlu berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon Sylvana sekarang untuk memastikan apa aku pergi ke pesta ulang tahunnya kemarin atau tidak, jawab Morgan menjawab dengan cepat. Setelah mendengar ini, Semira langsung mengangkat ponselnya. Akan tetapi, tiba-tiba dia merasa ragu selama beberapa saat, lalu meletakkan kembali ponselnya. Dia yakin Morgan tidak akan membohongi dirinya saat ini. Wanita itu kemudian berkata dengan lembut kepada Morgan, "Baiklah, jika itu masalahnya, maka aku bisa menganggap kamu sudah membantuku. Aku tidak akan mengenakan sanksi padamu karena kamu sudah melewatkan kelas hari ini. Kalau begitu, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan." "Terima kasih, Bu Semira," ucap Morgan sambil tersenyum ketika melihat Semira melepaskan dirinya dengan begitu mudah, lalu berbalik hendak meninggalkan kantor Semira. Namun sesaat kemudian, Morgan tiba-tiba teringat bahwa Semira belum menjawab pertanyaannya. Morgan kemudian menatap Semira dan bertanya, "Bu Semira, apa kamu kenal dengan Pak Juna?" Morgan telah memikirkan masalah ini untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak mengerti siapa orang yang menelepon Juna untuk membantunya hari itu. Morgan memikirkan semua orang di sekitarnya, tetapi dia tidak pernah menemukan kandidat yang cocok selain Semira. Wanita itu memiliki latar belakang identitas yang agak misterius, dan nyaris tidak ada orang lain yang memiliki kemungkinan untuk melakukan hal itu. Semira tercengang setelah mendengar kata-kata Morgan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku kenal Juna atau tidak, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kamu, bukan?" Ketika Morgan mendengar jawaban MRAP, wajahnya sangat tidak berdaya. Dia sangat yakin sekali bahwa Srira jelas-jelas menghindari pertanyaannya, namun, bagaimanapun, Semira adalah dosennya, dan dia tidak berani mendesak atau melakukan apapun pada Semira. Morgan hanya bisa menghela napas pelan, lalu berbalik, dan meninggalkan kantor Semira. Setelah Morgan meninggalkan kantor, Semira menyipit kari mata dan melihat ke arah luar jendela. Ekspresi wajahnya tampak tak berdaya meskipun dia sendiri juga tidak tahu apa yang membuatnya merasa seperti itu. Akan tetapi dia juga penasaran bagaimana Morgan bisa menebak bahwa dirinya mengenal Juna. Sementara itu, Morgan masih tetap memikirkan masalah ini di dalam hatinya setelah meninggalkan kantor Semira. Dia benar-benar tidak mengerti siapa yang meminta Juna dari kalangan militer datang bersama para anak buahnya untuk membantu Morgan. Jika Morgan tidak segera menemukan jawaban mengenai hal ini, dia tidak akan pernah bisa merasa tenang. Selain itu, Johnson dan Hadi juga tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Semira dan Juna. Jadi dia mau tidak mau dia harus mencari informasi sendiri. Morgan hanya bisa bergumam pelan, "Bagaimana aku bisa membuat Semira memberitahuku tentang hubungannya dengan Juna? Apa yang harus kulakukan padanya?"